Di tengah dunia yang penuh skandal politik dan janji palsu, ada negara-negara yang berhasil menjaga integritas dan kepercayaan rakyatnya. Dalam video ini, Chuck Reeve akan mengungkap 7 negara dengan sistem pemerintahan terbersih dari korupsi di dunia tahun 2025, berdasarkan data terbaru dari Transparency International. Dari negara kecil yang jadi raksasa digital, hingga negara Nordik yang menjadikan kejujuran sebagai budaya. Siapa yang menduduki peringkat pertama? Saksikan sampai akhir, karena negara nomor 1 akan bikin kamu tercengang. Inilah 7 negara dengan sistem pemerintahan terbersih dari korupsi di dunia tahun 2025. Versi Chuck Reeve. Kita mulai dari nomor 7. Nomor 7. Swiss. Swiss, negeri yang dikenal dunia karena coklatnya yang meleleh di lidah, jam tangan presisi yang tak pernah terlambat, dan pegunungan Alpen yang memukau. Tapi di balik keindahan alam dan kemewahan produk ekspornya, Swiss menyimpan satu kekuatan yang jarang disorot, sistem pemerintahan yang nyaris bebas dari korupsi. Di tahun 2025, Swiss kembali mencatat skor tinggi dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) versi Transparency International. Apa rahasianya? Pertama, Swiss menganut sistem demokrasi langsung. Artinya, rakyat punya kekuatan nyata untuk memveto kebijakan pemerintah melalui referendum. Bukan sekadar memilih wakil, tapi ikut menentukan arah kebijakan negara. Setiap warga bisa mengusulkan perubahan undang-undang, dan jika mendapat dukungan cukup, pemerintah wajib menggelar pemungutan suara nasional. Kedua, transparansi adalah fondasi utama. Anggaran negara, gaji pejabat, hingga proses pengambilan keputusan, semuanya bisa diakses publik. Tak ada ruang gelap bagi korupsi untuk bersembunyi. Ketiga, lembaga pengawas di Swiss bekerja independen dan tegas. Investigasi terhadap penyalahgunaan kekuasaan dilakukan tanpa pandang bulu. Bahkan pejabat tinggi pun tak kebal hukum. Keempat, digitalisasi birokrasi membuat proses administrasi minim kontak langsung. Semakin sedikit interaksi manual, semakin kecil peluang suap dan manipulasi. Hasilnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap tinggi. Swiss bukan hanya stabil secara politik, tapi juga menjadi magnet bagi investor dan organisasi internasional yang mencari lingkungan bersih dan aman. Swiss membuktikan bahwa pemerintahan bersih bukan hanya soal hukum, tapi soal budaya, sistem, dan keberanian rakyat untuk terus mengawasi pemimpinnya. Nomor 6. Singapura. Singapura bukan negara besar secara wilayah, tapi dalam hal integritas pemerintahan, ia berdiri gagah di antara raksasa dunia. Di Asia, Singapura dikenal sebagai benchmark tolak ukur tata kelola yang bersih, cepat, dan tanpa kompromi. Sejak awal kemerdekaannya, negara ini sudah menanamkan satu prinsip utama, zero tolerance terhadap korupsi. Bukan sekadar slogan, tapi diwujudkan lewat lembaga yang sangat berpengaruh, Corrupt Practices Investigation Bureau atau CPIB. Lembaga ini punya kewenangan luas untuk menyelidiki siapapun, dari pegawai rendahan sampai menteri kabinet. Hukum di Singapura tidak mengenal kata ampunan sosial bagi pelaku suap. Sanksi berat, termasuk hukuman penjara dan denda besar, diberlakukan tanpa pandang bulu. Bahkan kasus kecil pun ditindak dengan serius, karena pemerintah percaya, membiarkan satu celah kecil bisa membuka pintu bagi kebusukan yang lebih besar. Efeknya terasa nyata, proses perizinan bisnis cepat, pelayanan publik efisien, dan kepercayaan investor tetap tinggi. Singapura bukan hanya bersih, tapi juga kompetitif. Transparansi bukan sekadar formalitas. Gaji pejabat diumumkan secara terbuka, dan sistem pengadaan barang jasa diawasi ketat oleh badan independen. Tak ada ruang untuk negosiasi di balik layar. Tapi yang paling menarik, budaya anti korupsi di Singapura bukan hanya dibentuk oleh hukum, tapi juga oleh mentalitas warganya. Masyarakat terbiasa melaporkan penyimpangan, dan malu jika terlibat praktik curang. Integritas bukan hanya milik pemerintah, tapi jadi bagian dari identitas nasional. Singapura mengajarkan kita bahwa pemerintahan bersih bukan hasil dari retorika, tapi dari keberanian untuk menindak, konsistensi dalam aturan, dan budaya malu terhadap korupsi. Nomor 5. Belanda. Belanda, negeri yang dikenal dengan kanal-kanalnya yang tenang, kincir angin yang berputar pelan, dan bunga tulip yang mekar indah setiap musim semi.
Tapi di balik lanskap yang damai, Belanda menyimpan kekuatan yang tak terlihat, sistem pemerintahan yang transparan dan tahan terhadap korupsi. Tradisi tata kelola yang baik di Belanda bukan hal baru. Sejak abad ke-17, ketika kota-kota dagang seperti Amsterdam dan Rotterdam tumbuh pesat, Belanda sudah mengenal prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan publik. Prinsip itu terus berkembang, menjadi fondasi demokrasi modern yang mereka jalankan hari ini. Salah satu kekuatan utama Belanda adalah partisipasi warga. Masyarakat aktif mengawasi kebijakan, memberi masukan, dan tak segan mengkritik pejabat. Forum-forum publik, konsultasi terbuka, dan sistem keluhan online membuat suara rakyat benar-benar didengar. Media di Belanda juga memainkan peran penting. Pers bebas dan independen menjadi mata dan telinga publik. Investigasi jurnalistik seringkali membuka kasus penyalahgunaan kekuasaan sebelum lembaga resmi turun tangan. Dan yang menarik, pejabat di Belanda terbiasa menghadapi kritik tanpa alergi. Sistem pengawasan internal di pemerintahan sangat ketat. Setiap transaksi, pengadaan, dan keputusan strategis harus melalui audit berkala. Lembaga seperti Algemene Rekenkamer Audit Nasional bekerja tanpa intervensi politik, memastikan uang rakyat digunakan sesuai aturan. Budaya birokrasi di Belanda juga berbeda. Pegawai negeri dididik untuk melayani, bukan dilayani. Etika kerja dijunjung tinggi, dan pelanggaran sekecil apapun bisa berdampak besar pada reputasi. Belanda membuktikan bahwa pemerintahan bersih bukan hanya soal hukum dan sanksi, tapi soal tradisi, transparansi, dan kepercayaan antara rakyat dan pemimpinnya. Nomor 4. Selandia Baru. Jauh di selatan Pasifik, ada sebuah negara kecil yang namanya sering muncul di daftar teratas soal pemerintahan bersih, Selandia Baru. Bukan karena kekayaan alamnya, bukan karena kekuatan militernya, tapi karena komitmennya terhadap integritas. Dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI), Selandia Baru konsisten mencetak skor tinggi. Bukan hanya tahun ini, tapi hampir setiap tahun sejak 2 dekade terakhir. Apa yang membuat negara ini begitu tangguh melawan korupsi? Pertama, sistem hukum di Selandia Baru berdiri kokoh. Pengadilan independen, proses hukum yang transparan, dan penegakan aturan yang adil membuat siapapun berpikir 2 kali sebelum bermain curang. Tak peduli jabatan, semua warga tunduk pada hukum yang sama. Kedua, budaya integritas sudah tertanam sejak dini. Di sekolah, anak-anak diajarkan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Di tempat kerja, etika profesional bukan sekadar formalitas, tapi jadi standar hidup. Pejabat publik di Selandia Baru bukan sosok yang tak tersentuh. Mereka diawasi ketat oleh lembaga seperti Office of the Auditor General dan Ombudsman. Setiap keputusan, setiap anggaran, setiap kebijakan, semuanya bisa ditelusuri dan dipertanyakan. Transparansi bukan hanya soal dokumen terbuka, tapi juga soal komunikasi yang jujur. Pemerintah rutin mengadakan konferensi pers, menjawab pertanyaan publik, dan menerima kritik tanpa defensif. Kepercayaan dibangun lewat keterbukaan, bukan pencitraan. Yang menarik, Selandia Baru juga punya tradisi kepemimpinan yang rendah hati. Pemimpin mereka dikenal dekat dengan rakyat, tidak hidup mewah, dan seringkali turun langsung ke lapangan. Gaya kepemimpinan seperti ini membuat jarak antara pemerintah dan masyarakat jadi sangat tipis. Selandia Baru mengajarkan kita bahwa pemerintahan bersih bukan hasil dari pengawasan semata, tapi dari karakter, budaya, dan keberanian untuk hidup jujur di setiap lapisan masyarakat. Nomor 3. Finlandia. Di utara Eropa, di antara hutan pinus dan danau yang membeku, berdiri sebuah negara yang menjadikan kejujuran bukan sekadar nilai, tapi gaya hidup Finlandia. Dalam Indeks Persepsi Korupsi Global, Finlandia selalu berada di papan atas. Bukan karena sistem yang rumit, tapi karena kesadaran kolektif bahwa integritas adalah fondasi masyarakat. Di Finlandia, kejujuran bukan hanya urusan hukum, tapi bagian dari identitas nasional. Warganya percaya bahwa kepercayaan adalah aset sosial paling berharga. Bahkan dalam eksperimen sosial, dompet yang hilang lebih sering dikembalikan daripada diambil. Pemerintah Finlandia juga memanfaatkan teknologi untuk memperkuat transparansi. Birokrasi digital memungkinkan warga mengurus dokumen, izin, dan layanan publik tanpa harus bertemu langsung dengan petugas. Minimnya interaksi fisik berarti minim pula peluang untuk suap atau pungli.
Kritik terhadap pemerintah bukan dianggap ancaman, tapi bagian dari demokrasi sehat. Pejabat terbiasa menerima masukan, dan media bebas punya ruang luas untuk menyuarakan pendapat. Tak ada budaya, asal Bapak senang, yang ada adalah budaya, asal rakyat paham. Lembaga pengawas seperti National Audit Office dan Chancellor of Justice bekerja secara independen. Mereka punya akses penuh untuk menyelidiki kebijakan, anggaran, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang penting, hasil audit dipublikasikan secara terbuka. Pendidikan juga berperan besar. Anak-anak di Finlandia diajarkan berpikir kritis, berani bertanya, dan menghargai kejujuran sejak usia dini. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi tempat membentuk karakter. Finlandia membuktikan bahwa pemerintahan bersih bukan hasil dari pengawasan ketat semata, tapi dari budaya yang menghargai kepercayaan, teknologi yang memudahkan, dan pendidikan yang membentuk karakter sejak dini. Nomor 2, Norwegia. Di ujung utara Eropa, di antara fjord yang megah dan salju yang abadi, Norwegia berdiri sebagai contoh langka, negara kaya sumber daya, tapi tetap bersih dari korupsi. Norwegia punya cadangan minyak dan gas yang melimpah. Tapi alih-alih jadi ladang korupsi seperti di banyak negara lain, mereka mengelolanya dengan transparansi luar biasa. Semua pendapatan dari sektor energi masuk ke Government Pension Fund Global, dana abadi yang dikelola secara profesional dan diawasi publik. Setiap transaksi, investasi, dan laporan keuangan dana minyak ini bisa diakses siapa saja. Tak ada ruang untuk permainan gelap. Bahkan keputusan investasi pun dipandu oleh prinsip etika dan keberlanjutan. Pengawasan terhadap pejabat publik dilakukan oleh lembaga independen seperti Office of the Auditor General dan Norwegian Parliamentary Ombudsman. Mereka punya wewenang penuh untuk menyelidiki, mengaudit, dan mempublikasikan temuan tanpa intervensi politik. Di Norwegia, transparansi bukan hanya urusan pemerintah. Masyarakat sipil, akademisi, dan media punya peran aktif dalam mengawasi kebijakan. Diskusi publik terbuka, dan kritik terhadap pejabat bukan hal yang tabu. Yang menarik, pejabat di Norwegia tidak hidup dalam kemewahan. Gaji mereka cukup, tapi tidak berlebihan. Gaya hidup sederhana dan etika kerja tinggi membuat mereka lebih fokus pada pelayanan daripada pencitraan. Hasilnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap tinggi. Dana minyak tidak hanya jadi cadangan ekonomi, tapi juga sumber kesejahteraan jangka panjang untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Norwegia membuktikan bahwa kekayaan alam bukan kutukan. Kalau dikelola dengan transparansi, dia bisa jadi berkah yang membawa kemakmuran tanpa korupsi. Nomor 1, Denmark. Dan inilah dia, puncak daftar negara dengan pemerintahan paling bersih di dunia tahun 2025, Denmark. Dengan skor CPI tertinggi secara global, Denmark bukan sekadar juara statistik. Ia adalah simbol bahwa integritas bisa menjadi fondasi negara modern. Bukan karena Denmark bebas dari tantangan, tapi karena mereka memilih untuk menghadapi setiap potensi korupsi dengan sistem yang kuat dan budaya yang jujur. Di Denmark, pejabat publik bukan sosok yang ditakuti. Mereka bukan penguasa, tapi pelayan. Gaji mereka transparan, gaya hidupnya sederhana, dan tanggung jawabnya besar. Setiap keputusan yang mereka ambil harus bisa dipertanggungjawabkan di depan rakyat. Sistem pengawasan di Denmark berjalan tanpa kompromi. Lembaga seperti Folketingets Ombudsman dan Riksrevisionen Audit Nasional punya akses penuh untuk menyelidiki kebijakan, anggaran, dan perilaku pejabat. Dan yang luar biasa, hasil audit dipublikasikan secara terbuka, tanpa sensor. Tapi yang membuat Denmark istimewa bukan hanya lembaganya, tapi mentalitas warganya. Masyarakat Denmark percaya bahwa kejujuran bukan pilihan, tapi kewajiban. Budaya malu terhadap korupsi begitu kuat, hingga pelanggaran kecil pun bisa merusak reputasi seumur hidup. Digitalisasi juga berperan besar. Layanan publik serba online, cepat, dan minim interaksi langsung. Tak ada ruang untuk titipan, tak ada celah untuk uang pelicin. Denmark bukan hanya dipercaya oleh rakyatnya, tapi juga oleh dunia. Investor, organisasi internasional, dan negara-negara lain menjadikan Denmark sebagai model tata kelola yang ideal. Stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, dan kualitas hidup tinggi adalah hasil dari sistem yang bersih dan transparan. Denmark membuktikan bahwa pemerintahan bersih bukan utopia. Ia nyata, bisa dicapai,
dan bisa diwariskan. Asal ada keberanian, sistem yang adil, dan rakyat yang tak mau kompromi dengan korupsi. Negara-negara ini membuktikan bahwa pemerintahan bersih bukan mitos. Mereka adalah inspirasi, bahwa kejujuran, transparansi, dan keberanian bisa membentuk masa depan yang lebih baik. Semoga Indonesia bisa menyusul, karena bangsa besar, layak punya pemimpin yang bersih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Cakrif YouTube channel.